salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 28, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berniagaan yang berdasarkan suka saling ridha di antara kamu. Dilarang kita untuk memakan harta orang lain dengan jalan batil. Kalau kita memakai jalan yang bukan jalan yang batil, maka diperbolehkan seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu perniagaan. Menjual barang supaya kita mendapatkan keuntungan, maka orang membayar barang produk yang kita jual, itu namanya kita memakan harta orang lain dengan jalan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perdagangan hukumnya halal, maka tujuan dari perdagangan itu pun akan menjadi halal. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah juga berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, ini adalah ayat yang sifatnya umum, apapun namanya jual beli itu dihalalkan. Datang dalil yang lain yang menjelaskan jual beli yang kita lakukan tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya faktor yang haram masuk ke sana. Nah, dengan dua ayat tadi kita bisa pahami jual beli sesuatu yang diizinkan dalam agama dan itu merupakan profesi ya para nabi. Di antara para nabi ada yang berprofesi sebagai pedagang dan Nabi pun pernah mencoba untuk menjadi seorang pedagang. Nah, kemudian yang awalnya Allah izinkan, yang awalnya tidaklah dilarang, tapi kalau masuk salah satu di antara hal-hal yang diharamkan ke dalamnya, maka jual beli kita pun akan dihukum dengan haram. Nah, asalnya jual beli halal, tapi kalau kita memakai cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara cara yang banyak dipakai adalah curang, alias menipu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk. Ketika berjual beli itu bukan ajaran Nabi, bukan sunnah Nabi. Ada juga yang memahami ketika dia menipu di dalam berjual belinya atau perniagaannya, dia mencurangi orang yang memberi, maka Rasulullah SAW mengancam, "Falaisa minna," dia tidak digolongkan dengan golongan kami, alias tidak berkumpul bersama kami nanti di hari akhirat. Nah, hadis ini menjadi semacam kaidah para ulama. Yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Hasil dari semua penipuan juga tidak dihalalkan untuknya. Maka jangan sampai kita termasuk dalam hadis tersebut. Imam Tirmizi kemudian Imam Abu Dawud. Salah satu cara menipu termasuk tidak jujur di dalam berjual beli, sementara kejujuran merupakan tanda lurusnya Islam seseorang, tingginya iman seseorang. Nah, ketika dia jujur di dalam perniagaannya, dan salah satu kejujuran itu adalah menampakkan cacat produk yang dia jual, menjelaskan kekurangan apa yang dia perjualbelikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Al-Muslimu akhul Muslim, la yahillu li Muslimin idza ba'a bai'an fihi 'aibun illa bayyanahu lahu." Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang Muslim apabila dia menjual satu produk atau barang yang ada cacatnya, kecuali dia menjelaskan kekurangan atau cacat dari produk tersebut. Nah, penjelasan tentang kekurangan dari apa yang kita jual itu adalah syarat supaya kita halal memperjualbelikannya. Jadi jangan dikatakan tidak ada salah, ada katanya enggak. Itu syarat supaya kita halal menjual barang rusak, barang yang ada cacatnya.
Kalau kita tidak laksanakan itu, maka syarat tidak terpenuhi, maka hukum menjualnya jadi dilarang, keuntungan yang didapat darinya jadi haram. Nah, oleh karena itu, kalau memang ingin menjual sesuatu yang ada cacatnya, maka syarat supaya kita halal menjualnya adalah menjelaskan kekurangan tersebut kepada calon pembeli. Nanti jika mereka riba, maka mereka beli, keuntungan halal untuk kita. Jika mereka tidak suka, ya mereka batal membeli, ya tidak ada masalah, karena kita tidak menipu mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, la yahillu li ahadin yabi'u bai'an illa an yubayyina ma fihi, wa la yahillu liman ya'lam dzalika illa bayyanahu. Tidak halal seseorang menjual sesuatu yang ada aibnya kecuali dia menjelaskannya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal tersebut kecuali dia menerangkannya. Kalau ada penjual yang tahu kekurangan produknya, maka dia berkewajiban untuk menjelaskannya kepada pembeli supaya pembeli mengambil dengan riba atau tidak mengambilnya. Nah, kalau seandainya penjual tidak mengetahuinya, pembeli juga tidak mengetahuinya, maka kesalahan tersebut tidak dicatat sebagai dosa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Rufi'a an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak dicatat dosa itu kalau terjadi karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa. Lupa itu dikiaskan dengan tidak tahu. Namun kalau kita tahu ada kemungkinan produk-produk yang kita jual itu cacatnya, ada kekurangannya, kemudian kita malas untuk memeriksa atau menelitinya, maka itu juga akan beresiko kepada apa yang kita dapatkan dari laba dan keuntungan. Nah, oleh karena itu dalam Islam tidak boleh sama sekali ada celah untuk merugikan salah satu pihak yang berjual beli. Nah, oleh karena itu hukum asal dari menjual barang cacat adalah tidak halal, tetapi berubah menjadi halal kalau dia menjelaskan kekurangannya, dan tidak perlu dia menjelaskan kekurangan cacat dari tersebut jelas nampaknya. Ketika apa yang akan dia beli dia tahu, ini kurang ini. Kenapa harusnya tidak seperti ini? Ada kurangnya. Ketika dia beli HP layarnya tak hidup, ini jelas ada kurangnya. Nah, tidak perlu lagi dijelaskan kecuali ada kekurangan-kekurangan lainnya. Nah, kalau orang yang membeli tadi sudah sejelas itu nampak cacat dan aib atau kekurangan dari produk yang dia jual, lalu dia masih beli juga, setelah itu dia pulang ke rumah, lalu dia baru sadar, ini barang rusak rupanya. Padahal dia ketika dilihat sudah nampak rusaknya, dia tidak punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Kecuali penjual punya semacam dia sifat pemurah. Memang dia bersukarela, silakan balikan, saya kembalikan uangmu. Itu pilihan dari penjual. Tapi kalau ditanya hukumnya dalam Islam, penjual berhak menolak dan yang membeli itu tidak berhak mengembalikan. Nah, karena kelalaiannya sendiri. Nah, oleh karena itu dalam masalah pengembalian barang yang ada aibnya, ada 4 catatan di mana yang membeli punya hak untuk mengembalikan. Kalau 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dia tidak ada hak dalam agama untuk mengembalikan. Nah, kalau si pembeli punya hak mengembalikan, lalu si penjual tidak mau untuk mengembalikan uangnya atau mengganti dengan yang seharusnya, maka si penjual tadi zalim kepada saudaranya karena tidak memberikan hak saudaranya. Nah, kalau sudah zalim namanya jelas itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya pembeli punya hak mengembalikan barang yang dia beli dan ada aibnya, yang pertama syaratnya adalah memang si penjual menyembunyikan aib tersebut. Dia tahu tapi dia sengaja tidak menjelaskan. Nah, kalau dia jelaskan dia khawatir tidak berjual beli dan dia tidak dapat keuntungan. Makanya dia diam-diam saja, padahal dia tahu kalau di dalam apa yang dia jual ada kekurangan. Nah, kemudian syarat yang kedua, bahwasanya cacat dari produk yang dia jual tidak nampak secara jelas. Ya, seperti kita membeli buah-buahan, anak kusui-kusui, dia ada kermit-kermit kulitnya, itu kan nampak cacatnya. Ini sudah lama dan bukan buah-buahan segar lagi. Nah, kalau kita beli juga, lalu nanti tiba di rumah terkejut, ini sudah lama ini, ya tidak segar, itu dia yang salah. Karena kekurangan dari apa yang dia beli nampak oleh mata secara jelas. Dia tidak perlu penjelasan khusus,
dia langsung nampak kekurangannya ketika kita melihat produk tersebut. Itu syarat kedua, aib dan cacatnya itu tidak nampak secara jelas. Mungkin disembunyikan oleh si penjual, atau memang si penjual itu sendiri dia tidak tahu ada cacat barang yang dia jual. Nah, tapi kalau dia tahu, kemudian cacat tersebut tidak nampak oleh mata, memang harus ahli yang mengetahuinya. Sementara yang membeli produk kita tidak semua ahli tentang itu. Dia kadang-kadang cuma untuk dapat amanah membeli yang dibutuhkan oleh saudaranya, sementara dia sendiri tidak menguasai tentang produk yang akan dibelinya. Dia cuma mengandalkan kepercayaannya kepada si penjual. Yang mudah-mudahan tidak dijual, atau itu seandainya. Nah, orang yang seperti itu, kalaupun dia dinampakkan dan dia tak paham, dia akhirnya dia membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka syarat kedua, tidak nampak secara jelas cacat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pembeli tidak mengetahui. Kalaupun dinampakkan oleh penjual, pembeli tidak mengetahui karena memang dia tak paham. Dia bisa jadi karena dia membeli hanya amanah dari seseorang, atau dia membeli kemudian ada cacat tetapi dia tidak tahu kalau itu bisa apa yang dia beli. Makanya mau bagaimanapun si penjual punya kewajiban untuk menjelaskan apa yang kurang dalam barang yang dia jual. Nah, kemudian yang keempat, untuk mengembalikan barang tersebut harus sesegera mungkin. Nah, tidak boleh beberapa hari ditahan dulu baru kita kembalikan dengan alasan sudah ada kerusakan. Kalau tidak terpenuhi kata sesegera mungkin, maka tidak punya hak dia untuk mengembalikan, karena semakin lama berada di tangannya semakin besar kemungkinan ada cacat lain, dan bahkan mungkin cacat tersebut setelah ada di tangannya, bukan ketika berada di tangan si penjual. Nah, penuhilah 4 hal tadi. Kita beli barang yang ada aib cacatnya, kembalikan. Dan si penjual kalau dia tahu terpenuhi 4 syarat tadi, mau tidak mau dia harus terima pengembalian. Dia kembalikan uang semula atau dia tukar dengan barang yang semestinya. Nah, oleh karena itu pastikan bahwasanya si penjual tahu aib tersebut. Kalau ada penjual yang ingin tidak mengetahui kekurangan barangnya, berarti dia tidak ingin apa yang dia dapatkan bersih dari segala syubhat dan kekurangan serta keburukan. Nah, dia tidak peduli apa yang dia makan itu bersih sebersih-bersihnya atau bercampur dengan kotoran. Dia sendiri yang akan rugi. Nah, kemudian yang kedua, nampak, dia tidak nampak cacat tersebut secara nyata atau secara jelas. Kemudian yang ketiga, tidak diketahui oleh si pembeli. Kemudian yang keempat, segera mengembalikan barang tersebut setelah mengetahui ada aib, ada kekurangan atau ada cacat dalam produk yang dia jual. Nah, itu 4 syarat sehingga orang yang membeli punya hak untuk mengembalikan apa yang dia beli. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, cacat yang kita bicarakan tidak semua cacat. Kenapa? Karena ada barang yang cacat, tapi orang membeli barang tersebut bukan untuk yang cacat. Ya, dia beli barang yang cacat itu tetap manfaat yang dia inginkan terpenuhi. Nah, ada orang membeli seekor unta misalnya, dan unta itu kakinya berlubang. Kalau unta kakinya berlubang, berarti unta tersebut tidak bisa dipakai untuk safar yang jaraknya sangat jauh, karena kakinya berlubang. Kalau ingin yang jarak jauh, maka beli yang tidak berlubang kakinya. Nah, kalau seandainya dia membeli unta untuk dibawa safar atau untuk berdagang, mengangkat barang-barang yang akan dia jual, seperti zaman dahulu, maka kalau kita sembunyikan kaki berlubang tersebut, maka haram. Itu namanya menjual barang cacat. Namun boleh dia menjelaskannya, boleh dia menjual kalau dia menjelaskan kekurangan kaki unta itu. Nanti si pembeli akan membeli atau tidak, itu terserah dia. Namun kalau seandainya kita tahu orang membeli unta bukan untuk kakinya, bukan untuk dibawa menjadi kawan seperjalanan, tapi untuk dagingnya, karena kita akan buat pesta dan lain sebagainya, ya maka tidak perlu kita menjelaskan kakinya berlubang, karena berlubang kaki unta tersebut tidak mengurangi daging yang akan dia dapatkan. Nah, begitu juga kalau ada di antara kita yang membeli HP misalnya, sudah jelas HP itu layarnya tidak hidup,
LCD-nya kena, tetapi dia tetap beli karena memang dari awal tujuannya bukan untuk layar, tetapi dia ingin mesin HP tersebut. Ya kalau begitu kita tak perlu pula menjelaskan kekurangan yang lain. Selama yang dia tuju kita bisa jamin itu tidak ada masalah, yaitu mesinnya, maka silakan jual. Nah kalau kita beli mobil, kita sudah lihat mobil itu bannya hilang satu, ya jelas tak bisa dipakai untuk jalan. Tapi kenapa dia beli juga? Lalu kita jual tanpa menjelaskan kekurangannya, ya karena sudah dapat jelas kekurangannya. Kemudian dia beli untuk besi keluar, bukan untuk dia pakai di Jakarta atau di jalan, dia bukan untuk alat transportasi. Nah kalau sudah seperti itu, dia tak perlu pula menjelaskan cacat-cacat kekurangan yang lain, selama tujuan dia membeli itu tidak dikurangi manfaatnya. Nah oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, boleh kita menjual dia sapi yang pincang kakinya kalau yang membeli itu tujuan adalah untuk dagingnya. Tapi tidak boleh kita membeli dia hewan tunggangan yang kita tahu akan dipakai untuk perjalanan, sementara kakinya pincang, kakinya ada berlubang sehingga tidak kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Kalau seperti itu maka berkewajiban kita untuk menjelaskannya. Jadi aib yang kita boleh mengembalikan barang tersebut sesudah kita membelinya adalah aib atau cacat yang membuat kita terhalang untuk memanfaatkan barang yang kita beli sesuai dengan kebiasaannya. Barang ini menurut kebiasaan ada transportasi. Sekarang tidak bisa kita pakai untuk transportasi karena dia rusak, ada aib, ada cacat, atau cacat tersebut mengurangi kesempurnaan manfaat yang kita harapkan. Kita berharap dia bisa lari sekitar 40 km per jam, ternyata cuma larinya 20 km per jam. Setelah didesak si penjual baru dia menjelaskan, sebenarnya memang dia tidak bisa. Cuma apa yang saya tentu mau yang jangan model itu mengalir itu. Di doa di rumah, kau capek lah Pak tukang berdoa. Dia berhak seorang berdoa, berhak minta dijual. Awak kalau tahu bagi ilmu tu. Ya, supaya orang yang membeli ridha dengan uang yang dia serahkan kepada kita. Ini kan tidak. Kalau orang bertanya baru dia jelaskan. Padahal dalam Islam tidak begitu. Kalau yang kita jual itu jelas ada cacatnya, ditanya tidak ditanya. Kalau ingin halal keuntungan yang kita dapat, dia jelaskan. Kemudian kalau ada cacat atau aib yang terjadi sesudah di tangan si pembeli, maka pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut. Di tangannya, ada cacatnya, ada rusaknya. Itu datang ke Pak, barang rusak ada bukan dia. Itu tentu pembeli itu. Kok orang bisa dijualnya, tapi Allah tidak bisa dijual. Seandainya si penjual bermurah hati untuk menukarnya, tetap barang yang dipegang pembeli itu haram dia pakai. Karena itu hasil dari memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Dia tidak punya hak lagi untuk mengembalikan karena ada cacat yang terjadi ketika barang tersebut sudah di tangannya. Kalau dia kembalikan barang tersebut, maka si penjual dapat mudarat. Nah, memudaratkan orang lain itu hukumnya tidak boleh. Nah, sekarang dia berdusta, akhirnya dia dapatkan fee-nya yang tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh dirinya, maka yang jadi orang yang dizalimi di sini adalah si penjual. Tapi kalau ada penjual yang mau mengamalkan hadis Nabi, Rasulullah dalam hadis Imam Al-Bukhari mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada. Ya, dirahmati Allah orang-orang yang pemurah ketika menjual, pemurah ketika membeli, dan pemurah ketika menagih hutangnya. Pemurah ketika dia menjual, dia mau menanggung walaupun itu kesalahan-kesalahan si pembeli, tapi dia mau menanggung dan menggantinya, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat dia dapat keuntungan, di dunia pun dia dapat kepercayaan, dan jual belinya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menolak, itu haknya. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham sehingga tidak menjadi penjual yang berdosa dan tidak pula menjadi pembeli yang penipu. Nah, jangan sampai pasal itu tempat kejadian tipu menipu. Bukan jual beli lagi namanya, tapi tipu menipu, saling menzalimi, tolong-tolong. Akhirnya Allah tidak turunkan berkahnya ke dalam akad yang kita buat. Nah, itulah hukum menjual barang yang ada cacatnya. Nah, kalau ingin mengembalikan ada 4 syaratnya. Kemudian yang cacat itu mengurangi manfaat yang kita harapkan, atau bahkan mungkin menghalangi kita untuk memanfaatkannya, maka kembalikanlah, itu hak kita.
Kemudian kalau ada cacat baru, tidak boleh lagi mengembalikan barang tersebut kalau cacat itu terjadi ketika barang sudah di tangan si pembeli. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.